Hi guys, welcome back to my channel. Before we start, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell for updates on my next videos. Bagi kalian yang belum kenal aku siapa, nama aku Beatrice. Aku adalah mahasiswi kedokteran angkatan 17 di salah satu universitas swasta di Jakarta. Nah, sebelum kita mulai videonya, yuk subscribe dulu agar kalian terus diupdate saat aku post video baru. Aku udah terima banyak banget requestan dari adik-adik kelas, bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak. Yang mereka tuh nanya cara pakai Zotero gimana. Bagi kalian yang belum tahu, jadi Zotero itu adalah aplikasi di mana dia itu menyusun secara otomatis daftar pustaka dan menambahkan citasi dalam teks penulisan kamu. Nah, Zotero ini aplikasinya dia itu akan terlink dengan Microsoft Word, yaitu dokumen di mana kamu menuliskan misalnya contoh skripsi atau publikasi, intinya apapun lah gitu yang membutuhkan daftar pustaka. Zotero itu menurut aku kerjanya enak, otomatis, super gampang banget. Mungkin kendala yang aku temui saat aku pertama kali pakai Zotero adalah aku nggak ngerti cara pakainya dan dia nggak mengeluarkan hasil sesuai dengan yang aku mau. Dimana di uni aku untuk penulisan daftar pustaka itu menggunakan metode Vancouver. Jadi aku cuma nggak tahu cara menjadikannya itu metode Vancouver. Tapi kalau udah tahu semuanya itu, penulisan proposal skripsi aku itu super gampang. Nah, aku ngomongin secara gambaran besarnya aja. Zotero app itu kalian harus download dulu. Nah, setelah itu kalian akan mengedit referensi kalian di dalam aplikasi Zotero. Jadi kalian bukan menuliskan referensi-referensinya itu di dalam Word, melainkan kalian isi di dalam Zotero. Oke, karena mungkin nggak semua orang yang sedang nonton ini ngerti apa yang aku ocehin, jadi langsung aja ke tutorialnya. Aku udah siapkan dengan selengkap mungkin ya kalau menurut aku, semoga kalian mengerti. Lalu disclaimer, jadi kan style penulisan daftar pustaka di setiap uni atau instansi itu kan beda-beda. Di sini aku mengajarin cara mengubahnya itu menjadi style yang uni aku mau, yaitu yang Vancouver Superscript. Kalian mungkin aja membutuhkan style yang beda. Caranya sama, kalian tinggal cari pilihan kalian aja. Aku akan coba menjelaskan sebaik mungkin dan kalian tonton terus video ini untuk tutorialnya. Ayo kita mulai. Pertama-tama kalian buka browser kalian, browsernya itu apapun itu, mau kalian pakai Google Chrome atau Safari, terus kalian ketik download Zotero for titik-titik. Titik-titiknya itu tergantung disesuaikan dengan laptop kalian. Kalau kalian Windows, download for Windows. Kalau kalian MacBook, tulis download pakai MacBook. Terus tunggu sampai dia loading. Nah, kalian pilih yang di atas itu, Zotero Downloads. Kalian klik. Oke, sekarang udah kebuka ke website Zotero. Nah, di situ ada pilihan Zotero 5.0 for Mac. Nah, kalian kalau misalnya pengguna MacBook, kalian download itu. Kalau misalnya enggak, kalian klik yang other platforms atau misalnya Windows atau yang lain. Nah, habis itu kalian download. Nah, setelah download itu, kalian harus ikutin perintah-perintahnya dan kalian install. Simple kan? Setelah install, baru nanti kita buka ke Zotero-nya. Nah, Zotero tampilannya adalah seperti ini. Kalian bisa lihat itu ada daftar referensi-referensinya, referensi dalam bentuk buku atau jurnal. Nah, kita mulai, aku kasih tahu cara penambahan untuk referensinya. Nah, kalian bisa dengan cara pertama mendrag file-file yang kalian jadikan referensi masuk ke dalam Zotero. Nah, di sini aku pilih 4 file ini ya. 4 file ini nanti aku akan masukkan ke dalam Zotero. Kalian bikin dulu new collection, jadi bisa membedakan yang kalian pakai buat skripsi contohnya atau buat jurnal atau publikasi gitu. Nah, setelah dibuat new collection itu, kalian drag masuk ke dalam keempat file itu. Nah, kalau misalnya kalian lihat di situ ada satu window, dia itu lagi proses pengambilan data. Jadi dia langsung melihat publisher-nya siapa, penulisnya siapa, judulnya apa, dan sebagainya. Jadi kalian nggak usah personally atau secara pribadi mindahin atau mengisi data-data yang dibutuhkan. Nah, sudah selesai kalian close, jadi deh itu adalah contoh dari misalnya daftar referensi judul-judul yang kalian pakai. Atau kalian bisa pakai metode menambahkan secara manual. Contoh nih, bisa buku, bisa jurnal artikel, dan sebagainya. Pertama, kita coba deh bikin buku. Aku bikin judul, apa ya? Oke, cara mengerjakan skripsi dengan kilat. Oke, contoh aja ya guys ya. Habis itu kita isi autornya secara manual.
Kalau saran aku sih kita mengisi sebanyak mungkin dari yang kosong-kosong itu gitu. Jadi nanti datanya itu akan semakin lengkap dan si Zotero-nya itu langsung menyusun data-datanya tersebut. Jadi kalian tinggal isi aja, super simple. Yuk diisi dulu tanggalnya, kalau biasanya sih tanggal aku tulis tahun doang gitu. Nah, bedanya itu dari kamu isi manual dengan kamu ngedrag. Kalau di drag, dia langsung otomatis ngambil data semua yang dibutuhkan, termasuk tanggal, penulis, volume, seri, dan sebagainya. Dah, selesai. Misalnya kita udah selesai yang menambahkan buku. Oke, kita coba tambahin lagi yang jurnal artikel. Nah, ada beberapa kolom yang tidak ada pada buku. Nah, itu kalian juga isi sesuai dengan jurnal artikel yang kalian jadikan referensi ya, guys. Contohnya, contoh judulnya. Hubungan antara mengerjakan skripsi dengan tingkat stres pada mahasiswa. Oke, kita coba itu aja ya. Terus kita tulis autornya, kita isi. Nah, di situ kan muncul Beatrice Elena. Kenapa? Karena sebelumnya ceritanya udah ada teks reference di situ yang penulisnya juga Beatrice Elena. Dia otomatis keluar. Nah, kalian isilah semuanya itu. Ini kan contoh doang, jadi aku skip ya tahapnya. Selesai, kita udah punya 2 buku baru atau reference baru. Nah, habis itu kita ke preference nih. Aku bakal ngajarin kalian hack yang sesuai dengan uni aku. Soalnya di uni aku itu syaratnya adalah daftar pusakanya dalam bentuk Vancouver. Daftar pustaka itu banyak banget. Misalnya ada yang dalam kurung, ada yang dalam kurung subscript gitu dan sebagainya. Di sini kalau di uni aku pakainya itu Vancouver yang superscript. Jadi karena nggak ada, kita klik yang get additional styles, lalu kita kita type Vancouver. Nah, banyak banget kan tuh Vancouvernya yang mana. Kalian tinggal scroll ke bawah. Yang di sini yang kita cari itu adalah Vancouver superscript, karena itu adalah syarat yang diberikan oleh uni aku. Penulisan skripsi itu menggunakan Vancouver yang superscript. Sebenarnya Vancouver itu ada banyak, ada yang superscript dalam bracket, ada yang tidak. Nah, kita pakainya yang tidak, yang superscript saja. Nah, udah dapet. Sorry banget guys, di sini aku kepencet. Oke, sambil kita nunggu, jadi kembali lagi, aku berharap video ini akan membantu karena pas awal aku pakai Zotero, aku kesulitan banget karena aku nggak ngerti cara ganti metodenya itu jadi yang Vancouver superscript. Ini dipakai untuk di uni aku, jadi kalau misalnya di uni kalian itu beda, kalian tinggal cari aja style sesuai dengan yang diminta oleh persyaratan uni kalian. Sekarang kita bisa langsung ke Word. Nah, di Word ini harusnya itu sudah keluar yang tulisan Zotero. Kalau belum keluar tulisan Zotero, silakan kalian untuk merestart komputer kalian. Nah, setelah itu baru biasanya sih muncul kata Zotero-nya. Di sini kita add citasi. Nah, kita pilih dulu untuk di file ini kita penulisannya stylenya seperti apa. Vancouver superscript. Terus di-oke-kan. Lalu kita ketik deh dari mau kata kuncinya judul atau penulis tuh bisa. Misalnya contoh cara mengerjakan skripsi kilat. Oke, kita pilih ini ya guys ya. Habis itu kita enter. Tada, langsung jadi di nomor 1 dan dia superscript, persis seperti yang diminta oleh uni aku. Oke, dapat misalnya kita udah dapat nomor 1. Selanjutnya nih, kita mau mengerjakan yang kedua. Contoh lain adalah kalau misalnya kita mau menuliskan, kita itu ambil referensinya dari 2 tempat yang berbeda. Oke, nge-lag. Nah, kita tuliskan misalnya yang pertama itu referensinya dari yang pertama ini cara mengerjakan skripsi kilat, lalu contoh yang kedua itu yang hubungan. Oke, kita klik, lalu kita enter. Error. Oke, kalau misalnya ada error seperti itu, artinya kita harus mengecilkan space, jadi kita backspace sampai nggak ada spasi lagi, baru kita masuk citation baru. Nah, kita ulang yang Beatrice cara mengerjakan skripsi kilat, lalu selanjutnya yang hubungan. Oke, ada 2 berarti sekarang referensinya. Tada, jadi dia langsung 1,2. Kalau misalnya ada 3 sumber referensi, kamu tulis 3 aja, nanti dia langsung tulis 1 strip 3, artinya 1 sampai 3. Oke, kita tambahkan lagi coba deh. Kita cari misalnya tungau. Kita cari yang dermatofagoides yang HD 2014. Ingat ya guys, dia langsung jadi nomor 3.
Jadi enaknya pakai Zotero ini adalah dia langsung otomatis penomorannya. Jadi kalau kalian mau merubah penomorannya itu, dia akan otomatis dia refresh sendiri. Contoh lagi nih, kalau kita mau nambahin di kalimat selanjutnya citasi yang pertama, berarti ini citasi yang pertama. Dia langsung tuh nomornya mengikuti yang awal, nomor 1. Itu otomatis banget, makanya aku sangat merekomen Zotero ini buat yang nulis proposal atau nulis skripsi. Karena kalau penyusunan skripsi ditambah ini tuh gampang banget. Oke, aku mau nunjukin sekarang cara bikin daftar pustakanya itu lebih gampang lagi. Oke, kita halaman tambahan di next page-nya itu kita tulis deh daftar pustaka gitu. Nah, kita pencet yang add bibliografi. Di situ akan kita bikin daftar pustakanya. Oh, kenapa nggak bisa? Oke, kita ketik dulu daftar pustaka, enter. Tada. Nah, dia langsung otomatis jadi, guys. Yang pertama itu yang cara mengerjakan skripsi, bener kan? Kalian inget kan? Lalu yang kedua itu hubungan antara bla bla bla, yang ketiga itu yang tungau debu yang HD 2014. Jadi deh. Jadi kalian kalau misalnya mau ngedit citasinya yang di dalam teks kalian ubah-ubah, dia akan otomatis berubah di daftar pustaka atau di list yang paling terakhir. Di sini aku bikin cantik dikit deh, pakai fontnya itu Times New Roman. Nah, oke, udah dapat kan urutannya udah bener. Nah, sekarang aku pengen coba ubah citasi yang di dalam teksnya itu. Di sini aku mau ubah yang pertama, aku hilangkan citasinya dengan cara aku backspace. Lalu aku akan tambahkan citasi baru. Jadi ceritanya misalnya ada error nih, aku salah penulisan, aku mau ngulang. Nah, aku mau sebenarnya itu ya kalimat itu diambil dari yang tungau yang HD, which is yang tadi itu sebenarnya ketiga. Nah, setelah kita edit ulang, otomatis yang HD itu jadi nomor 1. Artinya, tiap kali kita ngedit sesuai dengan urutannya, dia langsung otomatis menomorkan ulang kembali. Nah, kalau sampai dia belum keluar hasilnya di daftar pusaka, contoh misalnya teks kalian kepanjangan gitu, biasa kan skripsi berhalaman-halaman ya guys, ya bisa puluhan halaman. Nah, kalian bisa pencet refresh yang ada di bawah dokumen preferences gitu. Nah, selesai kan? Udah deh. Nah, kalau misalnya kalian butuh mau nambahkan referensi baru, kalian tinggal tambahin aja di Zoteronya. Jadi kalian mengedit di Zotero dulu, kalian masukkan buku-buku yang kalian ambil kutipannya, lalu kalian tinggal kembali ke Word dan kalian tambahkan. Gimana? Gampang kan? Menurutku sesuatu itu memang harus dikerjakan dulu sebelum kita bilang itu gampang atau susah. Nothing is really hard when you put effort into it. Good luck buat semua orang di luar sana yang sedang menyusun skripsi, karena aku sedang menyusun skripsi juga. Semoga skripsi kalian lancar, semoga aktivitas kalian juga tetap bisa berjalan dengan baik. Walaupun di tengah pandemi ini, kita tetap strong, kita tetap lakukan aktivitas kita seperti biasa sebisa mungkin. Kita tetap berusaha agar kita tidak patah semangat. Aku dedikasikan video ini kepada adik-adik kelasku. Kalian tahu kalian siapa yang minta untuk aku bikin video ini. Semoga proposal skripsi kalian berjalan dengan lancar. Semoga penelitian kalian akan berjalan dengan lancar. I will see you on top.